maka akan mengeluarkan cairan-cairan yang berbahaya yang ada di dalam tubuh kita. Apa itu? Yang itu dikatakan air nutfah ataupun air mani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah fikih nikah, tentu kembali lagi yang pembahasan ya seputar menikah lah, namanya juga fikih nikah ya. Kenapa sih kita itu harus menikah? Ayo coba, kenapa kita harus menikah? Ya kita harus paham dulu kan, berarti tujuan menikah itu untuk apa sih? Ya tentu kan kita udah paham bahwa tujuan menikah itu adalah untuk ibadah. Iya betul. Tujuan menikah itu adalah semata-mata ibadah, mengikuti aturan syariat agamanya Allah ya, dan juga kita mengikuti akan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa ya? Karena Allah memang secara normalnya Allah itu kan memberikan kepada setiap manusia itu ada rasa syahwat. Allah menciptakan seperti itu. Jadi ada libidonya gitu di dalam tubuh kita ini. Ada rasa syahwatnya. Yang mana dikarenakan ada rasa syahwat di dalam hati kita sehingga kita itu hati kita tuh jadi punya rasa suka, punya rasa cinta kepada siapa? Ya tentu kepada lawan jenis kita. Itu adalah memang sunnah fitrahnya dari Allah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang ada rasa hati tetapi bukan kepada lawan jenis, ya tentu itu diharamkan oleh Allah. Ya, kalau kita suka kepada lawan jenis, berarti itu normal. Alhamdulillah. Begitu ya. Nah, akan adanya rasa itu sehingga kita punya rasa suka kepada lawan jenis, kita oleh Allah diberikan syahwat dalam hati kita. Kalau rasa syahwat itu tidak dikelola oleh diri kita, itu khawatir banget. Itu bisa membuat kita bahaya loh. Membuat bahayanya gimana? Ya iya, membuat bahayanya kalau kita tidak punya keimanan, bahwa rasa syahwat itu bisa menjurung kepada kita terhadap sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah, bahkan sangat diharamkan sekali. Apa? Na'udzubillahi min dzalik, yaitu melakukan suatu perzinahan. Nah, oleh karena itu, karena kita takut sekali terjerumus melakukan hal suatu perzinahan, karena kita memang oleh Allah diberikan rasa syahwat, maka kata Allah ya menikahlah. Seperti itu. Kalau kamu merasa takut terjerumus akan suatu perzinahan. Karena kan di dalam Al-Quran juga udah jelas banget kan, wala taqrabuz zina. Jangankan zina, dalam Al-Quran itu dikatakan kita tuh gak boleh mendekatinya aja, kita udah diharamkan. Apalagi sampai ke melakukan zinahnya gitu. Karena di dalam zinah pun itu ya sama, ada pengantarnya gitu. Jadi orang yang melakukan zina itu enggak langsung ujuk-ujuk ke sana, enggak, ada pengantarnya dulu gitu ya. Ya, setidaknya kita ketemu dulu dengan laki-laki, laki-laki ketemu dulu dengan perempuan, ada tatap mata dulu, tatap muka dulu, dan setelah itu bisa melakukan hal-hal yang naudzubillah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan wala taqrabu, jangan mendekati. Karena kalau udah dekat itu, kalau kita gak punya keimanan, itu khawatir kita terjerumus ke sana, ke perzinahan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi itu adalah salah satu kenapa kita harus menikah, ya itu agar kita itu tidak terjerumus melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada satu riwayat ya, di dalam riwayat itu dikatakan ada 3 seorang laki-laki, yang mana orang ketiga laki-laki itu merasa bahwa dirinya adalah seorang ahli ibadah karena memang begitu suka sering melakukan ibadah. Ada 3 seorang laki-laki yang mendatangi kepada istri-istrinya. Jadi bukan hanya mendatangi satu istri, tetapi mendatangi istri-istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga laki-laki itu pengen tahu seorang Rasul itu apa saja sih ibadah yang dilakukannya itu. Jadi penasaran nih ketiga laki-laki ini. Apa saja sih ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas istri-istrinya baginda Rasulullah mengatakan bahwa beginilah jika Rasulullah bersamaku, ibadah ini yang beliau lakukan, baginda Rasulullah itu. Nah,
Setelah mengetahui dari beberapa istrinya, dari semua istrinya akan ibadahnya Rasulullah, kemudian ketiga laki-laki itu merasa apa ya? Merasa kalau dibanding dengan kita kok ibadah Rasulullah itu kelihatannya lebih sedikit. Nah, ada rasa itu dalam hati ketiga laki-laki tersebut. Jadi berpikir bahwa merasa dirinya itu yang lebih hebat di dalam melakukan beribadah. Kemudian tiga laki-laki itu berbincang. Satu laki-laki berkata, kamu tahu gak ibadah aku apa yang biasa aku lakukan? Aku tuh setiap malamnya tak pernah satu malam pun aku lewatkan. Aku selalu melakukan ibadah malam, tak henti-hentinya melakukan ibadah malam. Itu satu laki-laki yang berkata. Kemudian laki-laki yang kedua berkata, kalau kamu ingin tahu ibadah aku. Kalau ibadah aku sudah setahun ini, aku tuh selalu terus berpuasa. Tidak ada satu hari pun yang bolong. Aku terus melakukan berpuasa. Dan satu laki-laki lagi berkata, kalau ibadah aku adalah berusaha menjauhi setiap semua wanita yang menghampiri aku. Karena aku takut jatuh cinta terhadap wanita-wanita itu. Karena aku memang tidak menginginkan untuk melakukan menikah. Sehingga ketiga laki-laki itu berpikir bahwa ibadahnya merasa lebih baik daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas setelah itu Rasulullah mendekati ketiga laki-laki tersebut dan Rasulullah mengatakan, wahai para laki-laki, kalian harus tahu bahwa tidak ada orang yang mana hatinya lebih takut daripada aku, kata baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa sesungguhnya aku berpuasa dan aku berbuka. Kata Rasulullah, aku berpuasa dan aku berbuka. Aku melaksanakan sholat malam dan aku pun tidur, kata Rasulullah. Dan aku pun menikahi an-nisa. Bahasanya dalam hadis itu adalah dan aku pun menikahi an-nisa. Di dalam hadis itu tidak dikatakan wal mar'ah, karena kalau mar'ah kan satu wanita, sedangkan kan Rasulullah melebihi dari satu wanita, sehingga dengan bahasa an-nisa. Jadi para wanita, seperti itu. Ya begitulah dijawab oleh Rasulullah kepada ketiga laki-laki tersebut. Ya artinya di dalam ibadahnya pun sebetulnya ya seimbang seperti itu. Karena memang di dalam ibadah ada hakku minallah dan ada yang berurusan kepada Allah, dan ingat ada satu lagi ibadah yang mana berhubungan kepada manusia. Yang mana yang lebih dekat di dalam keluarga itu siapa? Yaitu istrinya. Seperti itu. Nah, coba kita perhatikan dari lelaki yang ketiga itu berpikir aku tidak mendekati wanita dan tidak bermaksud menikah. Sehingga laki-laki itu berpikir bahwa wanita itu bisa menjadikan suatu penghalang ketika melakukan beribadah. Itu salah besar. Jangan berpikir bahwa wanita itu bisa menjadikan penghalang ketika kita mau melakukan meningkatkan di dalam beribadah. Buktinya Rasulullah pun mempunyai banyak istri dan justru istri-istrinya itu memberikan rahmat. Begitu juga kita di dalam berumah tangga, jangan dikira siapa tahu kita bisa masuk ke dalam surga diberkati oleh istri kita, karena istri kitanya sholihah, karena istri kitanya selalu mengingatkan kepada kita agar kita itu semakin taqarrub, semakin dekat kita itu kepada Allah. Betul kan? Nah, seperti itu. Kemudian apalagi nih? Kedua, manfaat dari kita melakukan menikah, dari menikah itu akan hifdzun nasab. Artinya hifdzun nasab itu adalah menjaga nasab, menjaga keturunan dengan adanya pertikahan. Sehingga kalau kita punya anak, binnya bin siapa? Ya binnya ya bin bapak kita kan, gitu kan? Jadi di dalam agamanya itu jelas sekali. Berbeda kan kalau dengan anak zina, maka tidak bin bapaknya, begitu ya, tidak bin bapaknya, gitu. Bahkan di dalam hukum fikih kalau anak zina, kalau misalkan anak perempuan, andaikan mau ditikahi oleh bapak biologisnya pun itu bisa. Karena secara hakikatnya itu bukan bin bapaknya, seperti itu. Berbeda dengan adanya pertikahan yang menjadi bin bapaknya anak kita itu. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjaga kesucian yang udah tadi dari awal yang saya sampaikan, sehingga seorang laki-laki karena menjaga kesucian menjadi afif, begitu ya. Kalau perempuan itu menjadi apa? Menjadi afifah, yang menjadi afifah, yang menjadi suci. Suci karena apa ya? Suci dikarenakan
takut terjerumus terhadap sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah, menjaga kesuciannya itu. Jadi di dalam riwayat juga, di dalam suatu hadis, bahwa ada sebagian kelompok manusia yang mana akan berhak mendapatkan pertolongan Allah. Al-mujahid fisabilillah, orang yang sedang berjuang fisabilillah itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Termasuk wanakih alladhi yuridul ifah. Termasuk yang sengaja orang itu menikah karena ingin mendapatkan kesucian, karena takut terjerumus melakukan suatu perzinahan. Nah, jangan dikira kita berniat di dalam hati ingin mendapatkan kesucian itu kita mendapatkan pahala juga. Nah, itu adalah salah satu tujuan kita menikah ataupun manfaat dalam kita menikah. Kemudian yang keempat, nah ini nih yang keempat nih, yang keempat. Yang keempat adalah ketika kita melakukan menikah, maka ikhrajul ma'il ladzi yadhurru intibasu. Maka akan mengeluarkan cairan-cairan yang berbahaya yang ada di dalam tubuh kita. Apa itu? Yang itu dikatakan air nutfah ataupun air mani. Jadi di dalam, menurut ulama, di dalam suatu keterangan bahwa air mani itu diibaratkan seperti kotoran. Seperti kotoran yang memang harus kita keluarkan. Jadi kalau enggak kita keluarkan itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita menikah ya otomatis kita mengeluarkan kotoran-kotoran itu, mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu. Oh, jadi kalau kita lebih banyak melakukan berhubungan berarti lebih baik, lebih baik. Ya artinya lebih di sini ya sesuai dengan kapasitas umur dan juga kesehatan ya. Istilah banyak di sini gitu ya, sesuai dengan umur kan, yang pernah kan dulu-dulu yang pernah saya bahas kalau umur segini baiknya dalam seminggu berapa kali, kalau umur 40, 50, 60 kan itu kan beda-beda kan ya, sesuai dengan umur dan juga kesehatan fisik kita seperti itu. Jadi kalau misalkan suaminya jauh melakukan berhubungan 3 bulan sekali itu sebetulnya agak kurang baik juga, apalagi kalau yang bertemunya 1 tahun 2 tahun sekali itu kurang baik juga sebetulnya kalau dalam segi kesehatan gitu. Karena memang ketika seseorang mengeluarkan air nutfah ataupun air mani di dalam kitab Qurratul Uyun, hikmahnya itu akan membersihkan hati kita. Begitu? Iya. Jadi kalau seorang suami mengeluarkan ataupun seorang istri mengeluarkan air maninya, di dalam kitab Qurratul Uyun dikatakan itu akan membersihkan hati kita yang kotor. Masya Allah. Karena itu memang ibadah. Ya, coba bayangkan Anda seorang suami, Anda yang begitu pengen sekali mengeluarkan air maninya, sehingga berbulan-bulan tidak Anda keluarkan, apa yang Anda rasakan? Mungkin Anda bisa menjawabnya sendiri ya. Tidak merasa enak kan fisik kita, kepala sering pusing, agak sering pengennya marah-marah. Karena memang ketika mengeluarkan air nutfah itu membersihkan hati, berarti pengaruh hati itu kepada seluruh fisik zahiriyah kita. Mental kita jadi stabil, kepala kita jadi bengras gitu ya, nggak pusing gitu kan kepala kita, termasuk ke fisik tubuh kita pun akan menjadi semakin tambah sehat. Nah itu adalah karena berawal dari apa? Karena berawal dari hati kita yang bersih. Karena memang salah satu hikmahnya membersihkan hati kita, Masya Allah ya. Kemudian mungkin yang kelima, di dalam menikah kita akan mendapatkan kenikmatan ketika kita melakukan menikah. Ya apa saja? Ya banyak sekali kenikmatan yang dapat kita dapatkan setelah kita menikah ya. Yang dulunya kita tidak pernah melakukan berhubungan biologis, kita sekarang mendapatkan kenikmatan dengan suami kita ataupun dengan istri kita. Oh ternyata begini ya Allah, nikmatnya melakukan berhubungan biologis, nikmat sekali, Alhamdulillah. Oh ternyata begini ya Allah, setelah menikah, nikmat sekali ya, aku bisa makan berdua dengan istri aku. Setelah punya anak, sehingga bisa bermain dengan anak-anakku, bisa jalan-jalan bareng, bisa memberikan suatu pepatah kepada istri aku. Banyak sekali kenikmatan, kebahagiaan yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan suatu pernikahan. Tentu semua itu akan terasa indah kalau kita jalani rumah tangga ini dengan penuh mawaddah warahmah dan juga sakinah. Mudah-mudahan kita semua menjadikan keluarga yang selalu diberikan kemaslahatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja di dunia sampai di akhirat kelak. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.